Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo telah menyatakan akan mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Sebelum pengumuman itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan sempat berbincang lama dengan pemilik MNC Group itu. Cahyo mengaku pertemuan dia dengan Hari Tanu berlangsung pada Selasa 2 Agustus malam. Keduanya membahas tentang kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada. Yang penting saya sebagai Mendagri mengapresiasi MNC Group bersama-sama dengan khususnya Sindo itu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk terus-menerus memberikan penghargaan kepada daerah, kepada kepala daerah yang melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan, mempercepat pemerataan pembangunan dengan membangun sinergi daerah yang sudah 4. Ini kan berarti kan menunjukkan bahwa Saudara Hari Tanu ini secara individu, secara pengusaha berita, secara ketua umum partai kan care terhadap jalannya pemerintahan ini, mengapresiasi jalannya pemerintahan ini. Artinya dukungan dari Perindo harus ditunjukkan salah satunya melalui pemberitaan di media. Oh tidak, soal berita itu kecil lah. Tapi saya kira membangun komunikasi itu kan penting. Jadi secara prinsip kami melihat bahwa sebuah partai politik harus melihat secara objektif apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ya untuk kepentingan masyarakat secara luas, juga untuk media massa yang ada. Itu loh. Saya kira ini intinya di situ. Pak, ada barter. Iya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Joni Plate. Kalau tadi saya sudah bertanya ke Pak Ahmad Raufik, pernah tidak melakukan komunikasi, apakah itu ke Jokowi atau partai-partai pendukung. Nah, komunikasi antara Nasdem dengan Perindo seperti apa? Mengingat kan Pak HT pernah ada di dalam Partai Nasdem, dan akan seperti apa kalau sekarang kemudian menyatakan akan mendukung Jokowi? Jadi begini ya, tadi Pak Raufik sendiri yang menyampaikan bahwa seolah-olah klaimnya Pak Hari Tanu selama di Nasdem itu sudah begitu besar jasa dan perannya untuk membesarkan Partai Nasdem ya. Maka boleh saya sampaikan atau bertanya, this is a fact or fiction? Ini fakta apa fiksi? Menurut Anda? Ya, karena ini sudah citra menyebar di luar itu untuk kapitalisasi apa maksudnya? Ini fiksi aja. Tidak ada itu. Kami di dalam kami tahu apa perannya. Oh, tidak ada. Kami tidak bilang bahwa sebagai anggota dan pengurus partai waktu itu pasti ada perannya. Tapi peran yang signifikan, yang besar, yang kalau tanpa HT Nasdem tidak bisa berbuat apa-apa, itu fiksi, jauh dari fakta. Klaim dan berubah sikap seperti ini antara fakta dan cerita tidak sejalan, ini berbahaya pada saat menggalang satu dukungan bersama dalam koalisi untuk mencari pemimpin nasional. Ya, kami tentu menyambut baik-baik saja. Tapi itu tadi dari awal kita bilang, ini politik flip-flop, berpindah-pindah, berubah-berubah, tentu menjadi catatan besar bagi kami. Itu satu. Yang kedua, ya, yang sudah bertemu presiden, PSI itu partainya Mbak Grace Natali itu sudah bertemu presiden, menyampaikan pada presiden yang statusnya sama, tapi tidak seheboh ini. Tidak seheboh ini, itu biasa-biasa saja. Dukungan-dukungan orisinal dan tulus seperti itu menjadi perhatian. Ya, menjadi perhatian. Jadi ada kesamaan di dalam cara berpolitik. Kalau ini baru satu statement di satu acara anugerah itu sudah menjadi satu berita nasional untuk dikapitalisasi untuk kepentingan sendiri, menjadi pertanyaan. Apakah ini akan memberikan dampak positif bagi elektabilitas presiden? Apakah ini akan mendukung dan memperkuat tim presiden nanti sebagai capres? Atau justru ini menjadi beban threat yang berbahaya bagi elektabilitas presiden? Oke, kalau membacanya Pak Joni, apakah Nasdem nanti akan yang paling resisten terhadap Perindo kalau mau bergabung? Sama sekali tidak ada resistensi dari kami. Sekarang ini kan karena terlalu pagi ya, terlalu dini ini disampaikan. Kami perlu memberikan catatan kepada publik agar paham keikutsertaan ini dalam konteks apa, ya, dalam lingkup seperti apa. Tentu kalau kerjasama pasti kami menyambut baik-baik saja, tapi tidak bukan hal yang luar biasa saat ini. Gitu. Untuk membuka komunikasi dan kerjasama politik dengan partai apa saja, ya,
dengan partai-partai yang sekarang berada di Senayan atau dengan yang akan masuk, bahkan yang bukan partai dengan ormas dan pribadi-pribadi tertentu untuk memperkuat tim koalisi, tentu itu dengan senang hati dan pasti akan dibangun. Tidak ada resistensi terhadap tokoh HT-nya sendiri ya? Tidak ada resistensi, hanya perlu dicatat itu tadi. Kita akan menghitung apakah ini justru memperkuat atau justru menambah beban. Nah, riwayat sampai dengan pencalonan presiden nanti pada saatnya, di situ baru diukur. Oke, baik. Saya ke Pak Rofik dulu. Pak Rofik, kalau Anda bisa menjawab tadi pertanyaan, kenapa terlalu pagi kemudian menyatakan dukungan terhadap Jokowi? Terlalu pagi gimana maksudnya? Pemilu ini kan masih 2017, Anda belum lolos verifikasi. Itu masih terlalu pagi kemudian untuk menyatakan bahwa Perindo akan mendukung Jokowi. Politik tidaklah terlalu lama. Tidaklah terlalu lama. Itu yang perlu dicatat. Jadi sikap yang lebih clear, lebih jelas di awal itu justru akan membuat gerakan itu semakin konsisten. Lebih mengarah kepada kebijakan apa yang sudah ada hari ini dan untuk diteruskan di masa yang akan datang. Itu adalah menjadi bagian dari kebutuhan yang terpenting. Nanti kalau Perindo mendukung di ujung-ujung, nanti dikira cari muka, nanti dikira dicurigai lagi, apalagi nih Partai Perindo. Kenapa tidak membangun komunikasi dulu, kemudian baru merilis ke publik, Pak Rofik? Gimana? Kenapa tidak membangun komunikasi dulu terhadap presiden atau parpol-parpol mendukung seperti tadi dicontohkan PSI melakukan itu, tetapi ini justru melepas pernyataan kepada publik yang seolah-olah kemudian hanya ingin istilahnya Pak Joni tadi mengkapitalisasi statement. Ada waktu yang terbaik untuk melakukan komunikasi itu. Pasca Rapimnas itu kan jauh lebih elegan bahwa ini adalah keputusan dan konsensus nasional. Daripada kita hari ini melakukan komunikasi kepada pihak-pihak tertentu, nanti ditanya lagi, nanti ini udah keputusan Rapimnas ya ini, kok sudah berani menyatakan ini itu, nanti repot lagi. Jadi biar lebih elegan, secara keorganisasian itu juga ditata berlaku dengan baik. Ya Rapimnas sebagai forum tertinggi di dalam memutuskan kepentingan bangsa yang lebih besar. Oke, baik. Itu yang paling penting. Jadi kami punya strategi, kami juga punya hitung-hitungan yang paling pas seperti apa. Dan yang terpenting Pak Joni, kapan-kapan kita diundang mobil lah. Kalau tadi sudah dianggap tidak ada masalah buat masuknya Partai Perindo. Oke, baik. Terima kasih Pak Rofik. Terakhir saya ke Pak Samsudin Haris. Ini kalau membacanya, tadi kan dia mengatakan ini kami punya strategi, kami punya hitung-hitungan sendiri. Anda membacanya strategi seperti apa sebenarnya yang sedang dilaksanakan saat ini? Iya, tentu itu hak teman-teman ya Pak Rofik dan teman-teman di Perindo. Tapi juga koalisi itu punya hitungan-hitungan juga, publik punya hitungan-hitungan juga. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ini sebetulnya statementnya Pak HT ini sesuatu yang biasa saja, yang kita belum tahu dampaknya, tapi yang jelas sih ya kecil lah, sebab status partai politik yang beliau pimpin juga kan belum gitu jelas nih dalam pemilu yang akan datang bisa ikut apa tidak. Iya. Nah, oleh sebab itu bagi publik sebetulnya ini yang bisa dilakukan adalah menilai kembali konstelasi politik yang muncul di balik statement dukungan terhadap Pak Jokowi ini. Nah, ini juga bisa menjadi momen bagi publik untuk menilai tokoh-tokoh politik yang muncul ya menjelang pemilu yang akan datang. Sejauh mana konsistensinya, sejauh mana kesungguhan komitmennya dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab ya, kalau menurut Anda ketika seorang HT sudah mengeluarkan statement seperti itu dari kubu Jokowi, perlu tidak sih kemudian menanggapi dengan? Saya kira nggak usah ditanggapi. Ditanggapi juga, sebab itu kan tadi kan saya mengatakan sesuatu yang biasa saja. Kecuali misalnya Pak HT memiliki basis massa yang katakanlah sudah jelas ya. Yang sudah diuji melalui pemilu-pemilu sebelumnya itu ya cukup penting juga. Tapi ini kan masih. Kalau dukungan media bagaimana Pak? Dukungan media ya betul tentu penting. Tapi juga
dukungan media itu kan juga kadang-kadang ya sifatnya ya manipulatif juga. Jadi itu publik yang pada akhirnya bisa melakukan penilaian. Maksud saya secara dukungan objektif. media itu kan kemudian bisa ditawarkan oleh Oh Pak iya, Haritanu. bisa menjadi wadah bagi koalisi dan Pak Jokowi untuk mengkapitalisasi elektability pada pemilu yang akan datang. Tapi sekali lagi ini kan sesuatu yang masih bisa berubah. Kita belum tahu ini mau kemana sebetulnya. Ini saya tambah sedikit Iya, ya boleh, terkait silakan, dengan Pak. media. Terkait dengan media itu di Undang-Undang Pemilihan Umum sekarang ini itu sudah diatur begitu ketatnya, tidak bisa lagi main-mainkan tasa tahu. Ya sampai slot time-nya, jam tayangnya itu sudah diatur. Bahwa ada peran media dalam rangka komunikasi publik meneruskan iya. Tapi terkait dengan Pilpres sudah diatur begitu ketatnya. Satu, yang kedua, kalau undang-undang ini sebagaimana undang-undang saat ini ya dan MK nanti konsisten dengan keputusan-keputusan sebelumnya, maka skenario konfigurasi persaingannya mungkin hanya 2 paket, head to head. Pilihannya mau di sana apa mau di sini. Kami juga menghitung itu semuanya. Makanya saya katakan tadi flip flop itu menjadi perhatian betul. Strength dan threat ya, kekuatan dan hambatan-hambatan bagi koalisi itu diperhatikan betul. Tapi kami menyambut baik ya tentu terhadap semua usaha rakyat, usaha kekuatan sosial politik untuk memperkuat tim pemenangan. Karena kami yakin kami membutuhkan lagi Presiden Joko Widodo di periode kedua untuk melanjutkan program-program penting yang multi years seperti infrastruktur misalnya. Ini butuh sekali pemimpin yang konsisten dengan program-program. Oke, baik. Terima kasih Pak Plate dan juga Pak Samsudin Haris sudah bersama kami di Prime Time Talk, dan juga terima kasih Pak Ahmad Raufik sudah bergabung dari luar studio. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Tasya Liutmila undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.